Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita memasuki ibadah raya Minggu Natal 1 dalam kalender gerejawi pada ibadah raya GPI Jakarta. Marilah saya jemput untuk memasuki saat teduh kita datang di hadapan Allah. Satu Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dan 26 berbunyi, "Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan kurban sembelian tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel nanti menjadi tipologi dari Yesus Kristus yang tumbuh semakin besar dan tumbuh di dalam hikmat Allah. Marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 3, Kami puji dengan riang. Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Ibadah pada Minggu Natal pertama ini terselenggara hanya oleh rahmat dan anugerah Allah, dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah memasuki Minggu Natal dan merayakan Putra-Mu, Yesus Kristus, dengan syukur dan sukacita. Kami bersyukur karena Allah melalui Putranya melawat dunia, melawat setiap kami, berpartisipasi di dalam kehidupan kami yang sederhana dan sulit di tengah dunia ini. Terima kasih kami tidak dibiarkan dan ditinggalkan sendirian. Hari ini kami memasuki Minggu Natal pertama dalam ibadah ini, dan biarlah kiranya ibadah pada hari ini berkenan kepadamu, dan biarlah kami merayakan Kristus dengan sukacita.
Dan biarlah ibadah ini disertai dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan ibadah ini dan membukanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat-sahabat terkasih, saya ajak kita untuk berdiri dan nyanyikanlah lagu yang sederhana ini, damai yang diberikan sangat besar. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang yakinkan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Silakan duduk. Mazmur 148 jadi bagian dari berita Natal di minggu yang pertama, berbunyi demikian. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular, naga, dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan binatang-binatang yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi langit dan bumi. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita menyambut sabda Tuhan pada Minggu Natal pertama ini. Mari kita nyanyikan di malam sunyi Bethlehem. Di malam sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah, sehingga tak kau lihat abadi dan cerah yang terbit di tengahmu di masa yang genap, terwujud harap umatmu dan takutnya lenyap. Sang Kristus sudah lahirlah, Maria ibunya. Sang Kristus sudah lahirlah, Maria ibunya. Di waktu dunia tidurlah, malak penjaganya masyurkan bala surga sang anak yang kudus yang datang dalam dunia menjadi penebus. Ya Allah, biarlah kami sekarang meneduhkan diri kami dan hati kami sebagaimana di kesunyian dan keteduhan Bethlehem, kampung yang kecil itu, yang di dalamnya Tuhan telah lahir. Dan biarlah hari ini hati kami, perasaan, pikiran kami diteduhkan dan diarahkan kepada suaramu, kepada cintamu, kepada setiap kami. Biarlah kiranya Roh Kudus memperjumpakan kami dengan kebenaran-kebenaran dari firman-Mu. Dan kiranya hamba-Mu, pakailah dia yang amat terbatas ini untuk menyampaikan pesan Tuhan pada hari ini. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalananlah mereka sehari perjalanan jauhnya
lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka lalu berkata, ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman, berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Kita mungkin pernah tahu satu jargon dari Warkop DKI, komedian yang muncul di era yang keras di rezim Soeharto. Mereka punya slogan, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Begitulah cara mereka dalam mengkritik pemerintahan yang tidak bisa dikritik pada era itu. Bahkan seperti satir mereka mau bilang, tertawa pun suatu saat bisa dilarang di rezim ini. Begitulah kira-kira kritikan halus dari Warkop DKI pada eranya. Orang bertanya, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang topik bertanya. Bertanya pun pada era itu orang bisa hilang tiba-tiba. Kalau orang itu berani bertanya kepada sang penguasa. Indonesia pernah ada di era yang demikian. Hari ini katanya kita sudah berpuluh tahun, 20 tahun lebih masuk era reformasi. Tapi toh nyatanya kita juga pada hari ini masih juga dilarang untuk bertanya. Ketika warga sipil bertanya kepada pemerintah yang berkuasa beberapa waktu yang lalu, yang dijawab adalah, kok tanya saya? Kok tanya saya itu adalah satu semangat anti pertanyaan. Kok tanya saya itu adalah bahasa penguasa yang pura-pura bodoh, tapi artinya adalah melarang pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh warga kepada penguasa. Situasinya mungkin berbeda, tapi sebetulnya semangatnya sama. Orang biasanya dilarang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bertanya saja itu adalah sebuah larangan. Kalau kita masuk ke dalam sekolah di era-era setelah milenial ya, didikan-didikan Belanda itu masih berlaku kan. Kalau hari ini guru dilarang melakukan hal-hal yang sifatnya fisik kepada anak sekolah untuk mendisiplin. Kalau berani melakukan itu bisa dikepung gurunya oleh orang tuanya, sanak saudaranya, dan sebagainya. Tapi dulu tidak ada seorang pun orang tua
yang berani melawan guru. Ya. Didikan Belanda itu keras, disiplin. Murid-murid itu sudah langganan makan penghapus kayu itu sama mistar panjang dari kayu. Itu didikan Belanda. Tapi didikan Belanda itu juga membungkam pertanyaan-pertanyaan, bukan? Makanya orang-orang yang dididik dulu jarang sekali mengajukan pertanyaan di kelas. Sehingga kalau dalam suasana diskusi dan sebagainya di Indonesia, yang banyak terjadi adalah diam, diam, dan diam. Karena memang didikan Belanda itu yang sangat keras dan mengopresi setiap pertanyaan. Hari ini yang punya anak, yang mendidik anaknya sendiri pun selalu kewalahan kan? Untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan seorang anak kecil. Saya tidak tahu pertanyaan apa yang pernah terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda sebagai seorang anak kecil, lalu tentulah orang tua Anda kemudian memotong pertanyaan itu, lalu mengatakan, sudah, kamu tidak usah bertanya hal-hal yang aneh seperti itu. Papa mama capek untuk menjawabnya. Kira-kira begitu kan? Tapi seorang anak kecil itu sepertinya selalulah dia secara alami dia adalah seorang filsuf. Siapapun seorang anak kecil itu. Makanya pertanyaan-pertanyaan anak kecil yang dibiarkan natural dan alamiah, itulah sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan seorang filsuf. Yang kemudian dicoba dijawabnya sendiri secara lebih sistematis. Tapi anak kecil kemudian biasanya dibungkam oleh orang tuanya. Tapi hari ini, anak-anak kecil juga bukan cuma dibungkam oleh orang tuanya untuk tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh, tapi anak-anak kecil itu dibungkam oleh layar-layar gadget yang diberikan oleh orang-orang tuanya, supaya mereka tidak mengopeni orang tuanya, dan mereka duduk anteng di depan gadget itu. Jadi gadget adalah semacam jalan pintas pendidikan. Sehingga anak-anak tidak lagi bertanya. Tidak lagi bertanya apapun, mereka hanya menyaksikan layar itu sepanjang hari dan menjadi pasif dan menjadi instan. Karena mereka bisa menggeser layar yang cepat itu ya. Sehingga realitas itu pun dianggap oleh anak kecil itu sepintas, se-shortcut itu. Jadi mereka tidak dibentuk untuk bertanya tentang realitas di hadapan mereka karena mereka menganggap realitas itu di tangan mereka. Segampang, semudah, dan secepat itu. Sehingga apa yang terjadi kemudian, ketika orang tuanya mau mengambil gadget itu dari tangan anak itu, sudah tidak bisa. Yang terjadi apa? Tantrum. Menjerit tanpa henti. Orang tuanya kemudian kewalahan dan tidak bisa lagi mendidik dan menangani anaknya. Karena anaknya sudah dididik, diserahkan sepenuhnya oleh gadget. Gadgetlah realitasnya. Dan dialah yang mengendalikan realitas itu dengan jarinya. Bukan orang tuanya yang mengajari dia. Tidak. Jarinya yang mengajari dia. Mengatakan, aku kok yang mengendalikan seluruh realitas ini. Kalian bukan siapa-siapa. Pertanyaan dibungkam di sana. Hari ini kita mendapatkan teks ini ketika Yesus memasuki masa remaja. Ini adalah satu-satunya teks yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus pernah remaja. Lukas pasal yang kedua yang kita baca. Tapi kadang-kadang ketika orang Kristen membaca teks ini pun, biasanya teks ini dibaca dengan tergopoh-gopoh, melihat bahwa Yesus hilang, dicari orang tuanya, semacam ada kenakalan remaja di sana, lalu biasanya orang potong kompas untuk sampai di ayat-ayat yang terakhir. Dengan mengatakan bahwa Yesus pulang bersama mereka dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Lalu ditutup dengan cepat bahwa ternyata Yesus adalah anak yang taat. Lalu ada orang yang akan berkhotbah dari sini mengatakan bahwa karena itu hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu sama seperti Yesus taat kepada orang tua. Dan selesai sampai di sana. Tapi ada screen yang terpotong di sana, yang biasanya tidak dibahas. Screen itu adalah screen tentang Yesus
bertanya kepada orang tuanya, dan orang tuanya bertanya kepada Yesus. Semacam pertanyaan-pertanyaan yang coba dibungkam atas nama ketaatan. Bahkan ketika membaca teks ini pun, orang-orang Asia biasanya senang dengan yang namanya ketaatan dan bukan pertanyaan. Tapi dari teks ini kita belajar bahwa pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah dibungkam. Nah, kita masuk dulu ke konteksnya ya. Dari Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52 ini, kita melihat bahwa Yesus, orang tua Yesus, dan rekan-rekan sekampungnya di wilayah itu pada waktu itu, orang-orang Yahudi, mereka senantiasa merayakan tradisi Paskah ya. Setiap tahun, dari tahun ke tahun. Paskah itu dari kata Pesak, Ibrani ya, artinya melewati atau melewatkan, untuk menunjukkan satu peristiwa ketika Allah membebaskan umatnya dari Mesir melalui Musa. Ada peristiwa melewatkan, melewati, melintasi, dibebaskan dari situasi perbudakan di Mesir. Dan tradisi Paskah ini dipelihara secara ritual agama dari tahun ke tahun untuk mengingat bahwa Allah pernah membebaskan umatnya. Dan tradisi ini dilakukan menjadi semacam suatu ziarah besar atau semacam mudik yang besar ketika orang dari wilayah dan kampungnya masing-masing mereka pergi ke Yerusalem. Nah, maka termasuklah orang tua Yesus dan Yesus sendiri pergi ke Yerusalem dari Nazaret. Nazaret ke Yerusalem itu berjarak tempuh sekitar 120 km. Dan rombongan orang pada waktu itu bisa menempuh jarak sekitar 20 km sehari jalan kaki. Jadi mereka perlu berada di dalam rombongan karena untuk saling menjaga satu sama lain, karena bisa saja terjadi konflik antar ras ya. Orang Samaria bisa cukup brutal kalau melihat orang-orang Yahudi melintas di daerah mereka, atau perampok, perompak, dan lain sebagainya. Makanya mereka tidak pernah hanya satu keluarga, tapi menjadi satu kampung, beberapa kampung, beberapa rombongan untuk melintas sejauh 120 km. Dan kita melihat bahwa Yesus sebagai anak laki-laki punya peran di Yerusalem itu. Biasanya anak laki-laki akan mempersembahkan, diberi kepercayaan mempersembahkan korban di bait Allah, mewakili keluarga per keluarga. Jadi ada peran seorang anak remaja di sana. Itu menarik ya dalam ritual Paskah ini. Dan biasanya ada 3 elemen yang tidak bisa dihindari, yang harus ada di dalam Paskah itu. Yang pertama, roti tidak beragi. Itu harus dimakan untuk menunjukkan bagaimana umat pada waktu itu tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, tidak sempat taruh ragi di roti, harus bergegas dimakan sebelum meninggalkan Mesir. Itu maknanya di sana, roti tidak beragi. Dan ada ramuan pahit yang harus dimakan pada hidangan malam itu, untuk mengingat betapa pahitnya perbudakan di Mesir, untuk mengingat setiap penderitaan yang dialami nenek moyang mereka di bawah perbudakan Mesir. Dan ada anak domba Paskah yang disembelih untuk menunjukkan bahwa darah itu adalah keselamatan. Dan ingat peristiwa ketika tulah itu mengintai di setiap pintu, setiap ambang pintu yang dioles dengan darah itu lolos dari tulah. Anak domba Paskah itu bicara soal keselamatan, pembebasan, dan perjanjian Allah kepada umatnya. Nah, kira-kira begitu tradisi Paskah yang terus mereka kenang. Ingatan akan pembebasan yang dilakukan oleh Allah. Dan Yesus sebagai seorang anak remaja ikut serta dalam ritual atau liturgi itu. Dan pada hari ini, dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus ternyata tidak berada di dalam rombongan itu ya, untuk kembali ke Nazaret.
Orang tuanya tidak berpikir bahwa dia tidak ada, karena itu hal yang lazim aja. Satu rombongan masuk, satu rombongan keluar, begitu ya. Mereka pikir mungkin Yesus lagi bersama dengan sanak saudara yang lain, karena rombongan itu cukup besar. Jadi orang tua Yesus tidak kalau Yesus tidak ada di dalam rombongan itu. Dan mereka terus mencari katanya. Bayangkan sudah jalan seharian jauhnya, mereka balik lagi ke Yerusalem gitu ya. Itu double jarak tempuhnya jadi. Baru sesudah 3 hari katanya, mereka bisa menemukan Yesus. Dan posisi Yesus pada waktu itu dikatakan sedang duduk di tengah-tengah para guru-guru agama. Ketika kitab suci mengatakan bahwa dia sedang duduk, itu berarti Yesus sedang mengambil posisi sebagai seorang murid yang mendengarkan guru-guru agama itu membahas topik-topik agama di sana. Sedang duduk. Jadi dia tidak memosisikan diri dia lebih tinggi, tapi dia memosisikan dirinya, memberikan dirinya sebagai seorang murid di tengah-tengah guru-guru. Menarik ya, ada beberapa guru, bukan hanya satu. Dan dia mendengarkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan juga memberikan jawaban-jawaban. Jadi Yesus banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai seorang remaja. Ini sesuatu yang menarik. Artinya bahwa pertanyaan-pertanyaan memang tidak pernah dibungkam oleh Yesus. Pertanyaan-pertanyaan selalu mendapat tempat yang berharga. Bahkan Yesus remaja menunjukkan bahwa dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Maka dalam kitab Injil, ada yang mencatat bahwa Yesus mengajukan dalam seluruh kitab Injil sekitar 300 pertanyaan. Sepanjang kitab Injil mencatat, ada 300 lebih pertanyaan diajukan oleh Yesus kepada audiens, kepada orang lain dalam berbagai kesempatan, dan latar belakang, dan momen, dan seterusnya. Dan menariknya, Yesus hanya menjawab sekitar 8 sampai 10 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ada yang dia menjawab secara langsung, bahkan Yesus kadang tidak menjawab secara langsung ya. Jawabannya kadang tidak langsung, butuh mikir lama di mana sambungannya jawaban itu. Dan kadang dari jawaban itu Yesus tidak menjawab, dia malah bertanya balik. Menarik ya. 300 pertanyaan lebih diajukan oleh Tuhan kita. Pertanyaan tidak pernah dianggap sebagai ancaman. Pertanyaan selalu diapresiasi. Dan tujuan pertanyaan Yesus biasanya macam-macam ya. Yang pertama dia tujuannya mengundang orang untuk berpikir lebih mendalam. Menurut orang siapa anak manusia? Bla 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 bla. Tapi menurut kamu siapa aku? Orang diundang untuk berpikir lebih mendalam. Di lain kesempatan pertanyaan Yesus sering menguji motivasi orang. 2 murid yang mau bergabung datang kepada Yesus, di Yohanes 1 itu Yesus tanya, apa yang kamu cari dari aku? Dia bertanya soal motivasi. Di lain kesempatan Yesus menantang pemahaman tentang Allah. Menantang pemahaman moral. Macam-macam tujuan dari pertanyaan Yesus. Dan dari teks ini yang kita baca ada 2 pertanyaan utama kan di sini. Pertama itu pertanyaan yang diajukan oleh orang tua Yesus, dan yang kedua itu pertanyaan yang diajukan oleh Yesus sendiri. Pertanyaan yang diajukan oleh orang tua Yesus kita tahu bahwa itu lahir dari kecemasan mereka. Karena mereka menganggap Yesus sudah hilang, tidak ada di dalam rombongan. Lalu ibunya Maria bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Pertanyaan yang diajukan oleh Maria sebagai ibu Yesus
lahir dari kondisi psikologis yang cemas. Karena anaknya tidak ada di dalam rombongan itu. Sudah dicari baru hari ketiga baru ketemu. Bayangkan ini sudah dianggap sebagai anak hilang. Wajar mereka cemas. Dan tanggapan Yesus adalah bukan Yesus menjawab pertanyaan orang tuanya. Yesus malah mengajukan pertanyaan dengan menjawab mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Dan menarik, Injil Lukas mencatat orang tua Yesus tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan kita tidak bisa mengandaikan bahwa jawaban Yesus itu selalu jelas, ya. Jawaban Yesus bisa membingungkan, bahkan orang tuanya sendiri tidak mengerti mengapa dia bilang begitu. Mengapa kamu mencari aku? Aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Kata aku harus ini selalu menjadi satu titik-titik rangkaian yang kita baca akan kita selalu temukan. Dari awal kitab Injil sampai akhir kitab Injil, bagaimana Yesus digerakkan oleh dorongan panggilan dari Allah untuk menggenapi apa yang seharusnya digenapi di dalam nubuatan-nubuatan nabi-nabi dan kitab suci. Sehingga Yesus mengatakan, aku harus. Pertanyaan Yesus bukan lahir dari kecemasan psikologis, sebagaimana orang tuanya bertanya. Pertanyaan Yesus lahir dari satu keyakinan kokoh bahwa apa yang dikerjakan, yang sedang dilakukannya itu sebetulnya memang dia mau menggenapi kehendak Allah. Seluruh rangkaian kehendak Allah di dalam hidupnya. Bukan dia bermaksud untuk melawan orang tuanya memang. Bukan. Bukan di sana. Sama sekali bukan di sana. Tapi memang dia didorong oleh keharusan ilahi itu. Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Di dalam bahasa asli memang tidak ada kata rumah di situ, ya. Jadi memang ini hanya kontekstualisasi untuk memperjelas pernyataan atau pertanyaan Yesus. Sebetulnya sama sekali tidak ada kata rumah di sana. Jadi sehingga aku harus berada di dalam rumah Bapakku ini menjadi semacam pernyataan yang tidak pernah bisa selesai. Ini menjadi something, menjadi sesuatu yang bisa ditafsirkan terus menerus. Aku harus berada titik-titik Bapakku. Begitu kira-kira misteri dari teks ini. Bisa jadi Yesus mau mengatakan bahwa aku harus berada di tempat di mana Bapakku berada. Mungkin tempat mengacu pada bait Allah. Atau bisa jadi Yesus mau mengatakan bahwa aku harus berada bersama guru-guru ini, yang kepadanya aku belajar dan juga aku mengajar dalam tanda kutip. Bersama dengan guru-guru itu, barangkali. Atau barangkali hal yang lain, aku harus berada dengan urusan atau bisnis atau pekerjaan Bapakku. Jadi tidak fix dia apakah itu bermakna rumah, tidak. Bisa jadi tempat bait Allah, bisa jadi orang-orang, bisa jadi aktivitas, urusan pekerjaan atau panggilan Bapa untuk aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kata Injil Yohanes, ya, begitu. Jadi pertanyaan ini tidak selesai dijawab. Sehingga tidak aneh kalau orang tuanya tidak mengerti. Hari ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, murid-murid Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal yang wajar di dalam kehidupan Kristen kita. Kalau kita lihat tadi bagaimana Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para guru agama itu. Bahkan Yesus bertanya balik kepada orang tua yang bertanya kepadanya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan di dalam iman Kristiani itu semestinya lah bukan harus dianggap sebagai ancaman. Atau sebagai satu
hal yang tidak bisa diapresiasi. Sebagaimana Kristus, anak Allah, itu bertanya, kita pun diundang juga untuk tidak membungkam pertanyaan-pertanyaan kehidupan di dalam kehidupan iman Kristiani kita. Bahkan pertanyaan radikal kan pernah diajukan oleh Yesus. Bahkan Yesus mempertanyakan Allah itu sendiri, bukan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bayangkan, Yesus Sang Putra Allah sendiri mempertanyakan Allah itu sendiri. Slavoj Žižek, seorang filsuf yang sangat selebritis sekarang ya, filsuf yang sangat populer itu. Dia bilang bahwa pertanyaan Yesus itu lebih radikal daripada pertanyaan-pertanyaan pernah diajukan oleh orang-orang ateis itu. Kalau orang-orang ateis bertanya, di mana Tuhan? Yesus katanya yang adalah putra Allah itu justru mempertanyakan Allah itu sendiri. Slavoj Žižek mau mengatakan bahwa Yesus itu ateismenya lebih radikal dari semua ateis yang pernah hidup. Karena dia sendiri yang adalah bagian dari Allah mempertanyakan Allah itu sendiri. Luar biasa. Itu sebabnya ateisme selalu menjadi sahabat dari kekristenan, bukan? Karena pertanyaan-pertanyaan jujur yang diajukan oleh ateisme itu perlu didengar oleh kekristenan. Dan pertanyaan-pertanyaan jujur yang diajukan oleh Yesus juga perlu didengar oleh orang-orang ateisme. Karena pertanyaan Yesus lebih radikal dari pertanyaan ateis yang pernah diajukan di dunia ini. Sehingga ada banyak pertanyaan di dalam kehidupan kita yang mungkin ada yang sudah terjawab, ada yang separuh terjawab, ada yang belum atau tidak terjawab. Dari sini kita belajar bahwa pertanyaan-pertanyaan itu hal yang lumrah, yang tidak perlu dianulir, yang tidak perlu Anda abaikan. Karena sebagaimana Yesus bertanya kepada orang, bahkan kepada Allah, Anda pun dipanggil untuk merawat pertanyaan-pertanyaan itu. Justru orang yang paling peduli adalah orang yang bertanya. Sehingga saya mengatakan bahwa ateisme itu juga sahabat kekristenan. Karena mereka rajin bertanya. Tanda orang peduli adalah dia bertanya. Kalau Anda tidak lagi bertanya, ada kemungkinan Anda tidak peduli kepada Allah atau kepada kehidupan Anda. Jadi sehingga kalau kita masih bertanya, mengapa kehidupanku begini ya Tuhan? Mengapa aku masih mengalami ini itu? Mengapa aku harus menempuh kehidupan yang seperti ini? Mengapa aku harus mengalami banyak penolakan? Dan pertanyaan-pertanyaan mengapa lainnya. Mengapa mujizat tidak pernah terjadi di dalam hidupku, sementara orang lain mungkin sepertinya hidupnya penuh dengan obral mujizat. Mengapa orang kalau berdoa langsung dijawab? Mengapa aku berdoa tidak pernah dijawab? Saya sering bertanya seperti itu. Tuhan, mengapa jarang sekali doaku dijawab dengan cepat, dengan jitu, seturut dengan apa yang kudoakan? Ternyata jarang sekali saya menemukan doa saya dijawab dengan cepat. Bahkan tidak dijawab. Dalam perasaan saya ya, pergumulan eksistensial saya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekali dijawab dengan cepat ya. Itu pertanyaan yang menjadi sahabat kita juga seumur hidup kita berjalan dalam kehidupan iman kita. Sehingga iman Kristiani yang sehat adalah tidak pernah mengacuhkan atau tidak mengindahkan pertanyaan. Pertanyaan selalu dibuka. Sebagaimana Yesus Sang Putra Allah bertanya kepada Allah, bertanya kepada orang lain, bertanya kepada orang tuanya sendiri. Kita pun diundang demikian. Dan pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita akan selalu mengiringi kita. Dalam sakit kita, dalam sehat kita, dalam keadaan terluka, dalam keadaan ditinggalkan, dalam keadaan tidak berdaya, dalam menghadapi banyak masalah, dalam mengalami krisis-krisis dan pergumulan kehidupan. Selalu pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi sahabat paling setia Anda
dan saya. Tapi ingatlah bahwa Yesus tidak pernah membungkam pertanyaan apapun yang Anda dan saya ajukan. Itu adalah hak dan wewenang kita sebagai anak-anak Allah. Bertanyalah kepada Allah. Kalau Anda pun marah, bertanyalah dengan marah kepada Allah. Mengapa aku harus mengalami ini? Tapi ingatlah, apapun pertanyaan Anda, Dia selalu memberikan telinga untuk mendengarkan kita. Tidak selalu Dia menjawab, bahkan Yesus hanya menjawab 8-10 kali. Dia bertanya 300 kali. Anda tidak perlu berharap akan mendapat jawaban segera. Tapi percayalah bahwa Allah di dalam Kristus pasti mendengar Anda dan saya. Bertanyalah bersama Sang Putra Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah buat hari ini. Kami dipanggil dan diundang bersama Kristus, Sang Putra Allah yang tercinta itu. Yang banyak kali juga Dia bertanya di tengah kehidupan ini. Bahkan mempertanyakan Allah, Bapanya sendiri. Tapi demikianlah iman Kristiani tidak pernah membungkam pertanyaan-pertanyaan. Dan biarlah pertanyaan-pertanyaan yang kami munculkan dalam hati dan pikiran kami akan terus menjadi sahabat seperjalanan kami. Mengarungi kehidupan dengan setiap dinamika dan konteksnya dalam keberagaman pengalaman. Dan biarlah pertanyaan-pertanyaan itu yang kami tahu pasti didengar oleh Allah, walaupun kami juga tahu bahwa kami tidak akan segera mendapatkan jawaban-jawabannya. Tapi biarlah iman kami dirawat untuk juga bertanya dan kadang mendapatkan jawaban. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk Sang Putramu yang Kau kasihi, yang turun bagi kami semua. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus Sang Putra Allah turun dan memberikan dirinya bagi dunia dan kita semua. Mari kita nyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah, Penebus Datang. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Dunia
bergema dan soraklah, Raja lahirlah. Segenap alam dan makhluknya sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian, sembahkan pujian. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami datang kepadamu, menaikkan doa-doa kami. Kami terus berdoa sebagai gerejamu yang kecil di sini. Biarlah kiranya Tuhan kami dituntun, didorong, digerakkan, sebagaimana putramu didorong oleh keharusan untuk menggenapi setiap maksud dan rencanamu. Kami pun percaya bahwa kami, gereja kecil ini, didorong, dipanggil oleh Allah untuk menggenapi setiap maksud dan rencana Allah, untuk menyatakan kerajaan Allah ke tengah dunia ini, menyatakan rahmat dan anugerah-Mu, menyatakan pengampunan dan kasih karunia-Mu, bersama dengan sinode, bersama gereja-gereja di seluruh dunia yang beragam latar belakang, beragam bentuk dan cara, bermacam-macam, tapi kami semua disinergikan di dalam koneksi jaringan kerajaan Allah itu. Oh, tolonglah gereja ini, dan juga biarlah Engkau memakai rumah singgah yang juga kecil yang ada, menjadi juga sambutan rahmat Allah bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami doakan negeri kami, penduduk yang besar ini, lebih dari 270 juta. Kami berdoa biarlah Engkau berbelas kasih. Dan dengan pemerintahan yang baru, kami mohon, biarlah pemerintahan yang baru lebih serius dengan tata kelola pemerintahan, dan lebih serius dengan penegakan hukum, lebih serius dalam menangani dan mencegah problem yang sudah mengurat akar di negeri kami, yaitu korupsi, yang merampas keadilan yang seharusnya diperuntukkan kepada warga, tapi diprivatisasi menjadi keuntungan dan kepentingan segelintir pejabat kami. Kami berdoa biarlah keadilan Tuhan bersinar di tengah negeri kami. Dan biarlah kami terus memohon dan berdoa, korupsi ini bisa semakin hari semakin diatasi. Semakin hari semakin banyak pejabat dan orang dan mereka yang di pemerintahan yang semakin serius dan berani untuk menegaskan dan menegakkan hukum atas korupsi. Kami berdoa tata kelola yang baik, sehingga kesejahteraan, kemakmuran, keadilan terdistribusikan secara merata dari sudut satu ke sudut yang lain, dari ujung ke ujung. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa juga buat situasi ketika setiap warga di tanah ini barangkali menjerit karena kehidupannya menjadi semakin sulit. Bahkan ada rencana-rencana yang makin memangkas penghasilan-penghasilan, rencana perpajakan yang ditinggikan. Tapi biarlah kami berdoa sekali lagi tata kelola, dan kami berdoa setiap mereka yang hari ini sedang menjerit karena kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Biarlah Tuhan kiranya Engkau Allah yang mencukupi mereka. Untuk mereka yang hari ini menjerit dan menangis karena mereka dibayang-bayangi oleh masa lalunya, mengalami trauma dan luka,
berduka atau kehilangan orang yang dikasihi, biarlah kiranya Tuhan memulihkan dan menghiburkan. Untuk mereka yang hari ini menghadapi jalan buntu, biarlah pintu dibukakan di hadapan mereka. Untuk setiap kami yang menjerit dan bermasalah dan mengeluhkan kehidupan kami, biarlah kiranya Engkau mendengar. Setiap kami yang kadang-kadang mempertanyakan di dalam doa kami pun tahu bahwa Engkau mendengar setiap pertanyaan kami, juga setiap keluhan kami, juga setiap jeritan kami. Biarlah kiranya itu menjadi doa di hadapan-Mu yang kami panjatkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Dan kami mengalaskannya sebagaimana dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dan dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi-sunyi, terkejutlah kembali. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar, Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Kembalilah ke dalam kehidupanmu. Biarlah engkau kembali sebagaimana Allah yang mencintai putranya di bawah asuhan Maria dan Yusuf. Kiranya engkau juga kembali di dalam rahmat dan cinta Allah. Dan biarlah setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupanmu yang mungkin tidak semua bisa terjawab dengan cepat, atau bahkan mungkin ada yang tidak terjawab, tapi biarlah engkau melangkah bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan kehidupan, apapun yang kau alami, itu tidak menganulir cinta dan rahmat Allah dan telinga Allah untuk mendengarkan engkau. Karena itu melangkahlah dengan iman, melangkahlah dengan percaya bahwa Dia Allah senantiasa mencintai engkau. Dan sebagaimana putranya diberikan kepada engkau, Dia senantiasa mencintai engkau sampai kesudahannya. Karena itu melangkahlah di dalam iman sebagai sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.